Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel 11 IPS 1. Dalam video ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan perihal Indonesia sebagai poros maritim di dunia. Mari belajar bersama kami. Inilah kami dari kelompok 4, salam kenal semuanya. Dalam video ini kita akan membahas Indonesia sebagai poros maritim dunia, mulai dari letak, luas, dan batas wilayah Indonesia, karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia, potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia, posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia, dan perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Yang pertama, letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Ada letak astronomis, yang dimana merupakan letak suatu wilayah atau negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, dan 141 derajat bujur timur. Maka, pulau-pulau di Indonesia terletak di atas dan bawah garis khatulistiwa. Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi terlintasi oleh garis khatulistiwa. Hal ini memengaruhi kondisi iklim karena besarnya intensitas sinar matahari yang diterima. Hal ini membuat Indonesia memiliki iklim tropis. Posisi ini juga membuat 3 wilayah pembagian waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Yang kedua, letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan posisinya terhadap wilayah yang lain. Indonesia terletak di antara 2 benua, yakni benua Asia di utara dan benua Australia di selatan, serta di antara 2 samudra, yakni Samudra Pasifik di timur dan Samudra Hindia di barat dan selatan. Hal ini memengaruhi proses terjadinya hujan dan kemarau. Hal ini juga membuat Indonesia berada di posisi silang lalu lintas perdagangan dan pelayaran dunia, serta berdampak pada persebaran kebudayaan. Letak geografis juga memengaruhi kondisi geopolitik Indonesia. Yang ketiga, letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu negara dilihat dari keadaan batu-batuan yang terdapat dalam tubuh buminya serta fenomena geologi di sekitarnya. Posisi ini dipengaruhi oleh letaknya lempeng tektonik. Indonesia terletak di antara pertemuan 2 lempeng benua dan 1 lempeng samudra. Lempeng Eurasia di utara barat laut, lempeng Indo-Australia di selatan barat, sedangkan lempeng Samudra Pasifik di utara timur Indonesia. Ketiga lempeng tersebut secara relatif saling mendekat dan bertumbukan sehingga memicu banyak gempa bumi serta bencana alam lainnya di Indonesia. Indonesia juga berada di atas 2 dangkalan atau paparan, yaitu paparan Sunda di barat dan paparan Sahul di timur. Indonesia dilalui oleh 2 jalur pegunungan, yakni pegunungan Sirkum Mediterania di barat dan pegunungan Sirkum Pasifik di tengah dan timur. Aktivitas tektonik yang kompleks menyebabkan banyaknya gunung berapi dengan potensi tambang mineral, logam, serta minyak dan gas bumi di Indonesia. Indonesia memiliki 127 gunung berapi aktif yang dimana 13% dari keseluruhan gunung api aktif di dunia. Material hasil letusan gunung berapi mengandung unsur hara sehingga mampu menyuburkan tanah. Selanjutnya, luas wilayah Indonesia. Luas daratan Indonesia menurut Badan Pusat Statistik adalah sebesar 1.913.578 km persegi. Sedangkan luas perairannya sebesar 6.315.222 km persegi. Dengan panjang pantai 99.093 km, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau. Dengan sebanyak 13.466 pulau sudah bernama. Sementara itu, 4.038 pulau belum bernama. Menurut UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea, zona ekonomi eksklusif Indonesia sepanjang 200 mil dari garis dasar pantai dan mencapai 2,9 juta kilometer persegi. Yang ketiga, batas wilayah Indonesia. Batas daratan.
wilayah darat Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Batas perairan. Wilayah perairan Indonesia berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Batas laut teritorial merupakan batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil laut sekitar 22,2 km. Laut di luar batas 12 mil disebut laut lepas atau laut bebas. Sampai pada batas laut teritorial ini, Indonesia mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya. Hal ini diumumkan dalam Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Batas landas kontinen merupakan laut dangkal yang memiliki kedalaman tidak lebih dari 150 meter dan diukur dari garis dasar pantai keluar dengan jarak paling jauh 200 mil. Pada zona landas kontinen, Indonesia memiliki kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam seperti ikan dan tambang. Indonesia terletak di antara landas kontinen Asia dan Australia. Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang landas kontinen Indonesia. Batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE merupakan batas wilayah perairan laut ekonomi suatu negara. Batas ini ditentukan dengan jarak 200 mil garis dasar pantai pulau terluar ke arah laut bebas. Ditetapkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1983 terkait batas ZEE. Batas udara. Batas udara merupakan batas wilayah negara Indonesia di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan perairan. Dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional. Tidak ada satupun pesawat udara asing dapat melewati wilayah ruang udara suatu negara tanpa izin dari negara yang bersangkutan. Pasal 30 ayat 3 UU RI nomor 20 tahun 1982 menyebutkan bahwa TNI Angkatan Udara selaku penegak kedaulatan negara di udara wajib mempertahankan wilayah dirgantara nasional. Berikut merupakan peta batas wilayah Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas perihal karakteristik wilayah daratan dan perairan di Indonesia. Iklim di Indonesia mempunyai 4 sifat dasar, yaitu: yang pertama, Indonesia memiliki suhu rata-rata tahunan yang tinggi karena berada di garis khatulistiwa. Yang kedua, di Indonesia terdapat angin musim yang membawa musim hujan dan musim kemarau. Yang ketiga, wilayah Indonesia terbebas dari embusan angin taifun karena terletak di sekitar garis khatulistiwa. Yang keempat, Indonesia mengalami kelembapan udara yang tinggi karena terletak di sekitar garis khatulistiwa sehingga banyak dilalui angin. Selanjutnya, daratan. Pada umumnya, pulau-pulau di Indonesia mempunyai karakteristik topografis tersendiri. Susunan bentang alamnya dapat berupa dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan, dan pegunungan. Penampakan fisik yang paling utama adalah pegunungan, yaitu rangkaian gunung yang memanjang. Indonesia menjadi titik temu 2 rangkaian pegunungan muda dunia, yakni Sirkum Mediterania, yang terbentuk akibat adanya proses tektonik lempeng sejak zaman Mesozoikum hingga kini. Sirkum ini membentuk 2 busur pegunungan, yaitu busur luar yang bersifat vulkanik dan busur dalam yang tidak bersifat vulkanik. Yang kedua, Sirkum Pasifik. Terbentuk akibat aktivitas tektonik di sepanjang batas lempeng Pasifik dan terbentuklah cincin api Pasifik seperti tapal kuda dan terdiri dari 452 gunung berapi aktif dan dorman. Perairan. Wilayah perairan Indonesia terdiri dari perairan darat, di mana sungai termasuk di dalam perairan darat. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Sungai termasuk jenis perairan lotik, yakni perairan tawar yang mengalir. Indonesia memiliki sekitar 5.590 sungai yang terdata.
Topografi Indonesia berbentuk kepulauan dengan pegunungan di bagian tengahnya, menyebabkan sungai di sini umumnya pendek dengan kemiringan yang curam. Danau. Danau adalah genangan air yang luas di tengah daratan. Danau merupakan contoh perairan lentik, yakni perairan air tawar yang tidak mengalir. Di Indonesia ada sekitar 840 danau besar, 735 danau kecil, dan 162 waduk dengan luas genangan mencapai 1,8 juta hektar. Ciri khas danau Indonesia adalah danau tropis kepulauan, yakni suhu air danau relatif lebih tinggi di bagian yang lebih dalam. Berdasarkan proses terjadinya, danau di Indonesia dapat dikategorikan sebagai danau tektonik, danau vulkanik, danau tektovulkanik, dan danau karst. Perairan laut. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak laut pedalaman di antara pulau-pulau. Luasnya mencapai 6.315.222 km persegi atau sekitar 75% dari total luas Indonesia. Hal ini disokong oleh letaknya yang strategis di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dan berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Posisi dan luasnya perairan ini menyebabkan Indonesia menjadi lalu lintas arus migrasi biota ikan dan biota laut serta distribusi nutrien. Indonesia dikaruniai keanekaragaman hayati laut yang tinggi serta sumber daya pesisir dan lautan yang melimpah. Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Indonesia sendiri sudah sejak dulu mempunyai kemampuan besar untuk menguasai laut. Pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam, kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Mataram, Demak, lalu Banten menguatkan perkembangan aktivitas ekonomi maritim Nusantara secara pesat. Kemunduran terbesar Indonesia sebagai bangsa maritim terjadi pada saat VOC mulai menguasai jalur perdagangan terpenting di Nusantara. Batavia diprogramkan sebagai pusat perkapalan dan perdagangan internasional di Asia Tenggara. Pada masa pendudukan Jepang, jaringan pelayaran antar pulau diambil alih dan dikuasai oleh Jepang. Namun setelah Indonesia merdeka, Laut Nusantara kembali ditata. Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 menjadi tonggak sejarah pengakuan negara terhadap pentingnya sektor ekonomi maritim. Laut Indonesia memang penting bagi jalur perdagangan dunia karena letaknya strategis yang menjadikan Indonesia sebagai lalu lintas pelayaran internasional. Hal ini dikarenakan pelayaran rute Asia Timur dan Tenggara menuju Asia Selatan dan Eropa, Afrika, dan Australia melewati perairan Indonesia. Indonesia memiliki 4 titik strategis, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Di Indonesia juga terdapat 3 jalur laut kepulauan Indonesia atau ALKI. Alur ini adalah jalur yang ditetapkan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional sebagai jalur pelayaran dan penerbangan damai. Berikut merupakan peta alur kelautan kepulauan Indonesia. Selanjutnya, potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Potensi sumber daya kelautan Indonesia. Laut Indonesia sangat luas dan memiliki potensi sumber daya kelautan Indonesia yang sangat kaya. Potensi ini dapat menjadi sumber daya terbarukan, perikanan, sumber energi laut, ekosistem laut seperti mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Tidak terbarukan, minyak dan gas bumi serta mineral, dan jasa, pariwisata bahari, transportasi laut, dan industri maritim. Potensi-potensi tersebut tentu saja perlu dikelola dengan baik sehingga ekonomi kelautan dapat menjadi keunggulan kompetitif bangsa Indonesia. Pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia dapat dilakukan antara lain dengan hal-hal berikut. Yang pertama, sumber daya perikanan hendaknya dikelola dengan menjaga keseimbangan produksi dan kelestarian sumber daya. Yang kedua, diperlukan upaya sosialisasi pentingnya energi kelautan untuk memenuhi kebutuhan listrik masa depan. Yang ketiga, perlu dilakukan pembukaan wilayah kerja dan eksplorasi migas secara masif.
Yang keempat, pengelolaan wisata bahari perlu memperhatikan 3 komponen produk dalam industri wisata, yakni akses menuju wisata, fasilitas daerah wisata, dan atraksi wisata. Kelima, pengelolaan industri maritim seharusnya perlu bersih dari limbah, efisien, kokoh, mandiri, dan mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang tinggi. Keenam, pengelolaan jasa angkutan laut dapat dilakukan dengan mengembangkan berbagai kebijakan yang mendukung, seperti meratifikasi hukum-hukum internasional yang dapat mendorong perkembangan pelayaran nasional. Ketujuh, alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI hendaknya dikelola di bawah sistem pengawasan yang efektif dan efisien untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Selanjutnya, posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kita dapat menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki posisi strategis sebagai poros maritim dunia. Poros maritim adalah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Gagasan ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam KTT Asia Timur di Nay Pyi Taw, Myanmar tahun 2014. Dapat 5 pilar utama yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, yaitu yang pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Yang kedua, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut. Yang ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. Yang keempat, diplomasi maritim. Yang kelima, pembangunan kekuatan pertahanan maritim. Terdapat 2 bagian besar yang menjadi unsur pembangunan poros maritim dunia, yakni aspek ekonomi kelautan dan kemaritiman sebagai aset andalan pengembangan dan pembangunan poros maritim dunia, aspek komponen tata kelola untuk menentukan bagaimana aspek ekonomi kelautan dan kemaritiman dapat dikelola dan dikembangkan arahnya untuk mewujudkan poros maritim dunia. Nah, itu tadi penjelasan terkait Indonesia sebagai poros maritim dunia. Keren sekali ya teman-teman, ternyata Indonesia memiliki potensi yang besar dalam bidang maritim. Mari kita bersama-sama menjaga, melestarikan, membudayakan Laut Indonesia. Saya Farah Yasinta sebagai pengisi suara dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalets Viva Jaya Mahe, di lautan kita jaya.